Ini mengenai barak militer. Ya, Bagaimana pendapat Bapak tentang barak maksudnya ini militer? tentang ini, anak-anak yang dimasukkan ke barak militer. Iya. Assalamualaikum. Halo Sobat Masa, kembali lagi di Karampuang Podcast. Bersama saya Anita. Di episode kali ini sangat spesial Sobat Masa, karena kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa yang luar biasa, yaitu pimpinan jajaran TNI Angkatan Darat yang sangat menginspirasi. Ya, beliau adalah Komandan Distrik Militer 1424 Sinjai. Langsung saja kita sambut Letkol Armet Dian Ahmad Arfandi SEMA. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Selamat datang di sekolah kami, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Luar biasa. By the way, panggil Pak atau Komandan nih, Pak dan Pak? Lim aja, biar Oke, lebih akrab. oke siap, Pak. Gimana perasaan Bapak ketika kami undang di podcast kita kali ini, Pak? Waduh, senang banget nih bisa diundang ke podcastnya Anak Man. Sama apa? Sekarang, Madrasah Alia Negeri yang luar biasa ya. Salah satu yang terbaik di Sinjai. Masya Allah. Sebelum kita melangkah nih, Pak, bagaimana sih penilaian Bapak tentang MAN 1 Sinjai ini? Man 1 saya melihat prestasinya banyak ya. Kemudian anak-anaknya juga saya lihat tampil bersih, rapi, percaya diri. Kemudian sekolahnya juga banyak prestasinya, banyak saya lihat piala-piala di lemarinya ibu kepala sekolah, di jalan masuk, banyak pot-pot bunga. Masya Jadi Allah. membuat semangat kalau kita datang ke sini nih. Eh, Jadi bisa menjadi inspirasi juga buat saya dan kawan-kawan yang lain supaya bisa meniru apa yang ada di masa satu ini. Terima kasih banyak, Pak, atas pujiannya juga. Kalau boleh tahu nih Pak, bisa nggak sih Bapak memperkenalkan sedikit latar Oh iya, belakangnya? nama saya Dian Ahmad Arifandi, Letnan Kolonel Ahmed. Saya lulusan Abituran Akmil 2004. Saya lahir di Situbondo, kurang lebih sekitar 43 tahun yang lalu. Kemudian besar di beberapa tempat, lahir di Jember, besar di Situbondo, kemudian sempat juga kuliah di Surabaya, SMA di Magelang, dinasnya di Cimahi, di Jayapura, kemudian tugas ke beberapa tempat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Afrika, Wah, Amerika, Eropa. Nah, kira-kira mau nggak seperti itu? Nah, nanti mau gabung Pak. sama TNI Angkatan Darat ya. Mantap. Jadi bukan, asli Sinjai nih Pak? Asli Indonesia. Bagaimana perasaan Bapak saat harus jauh dari keluarga ketika bertugas? Iya, sebelum saya jawab itu nih ya, walaupun kita saya bukan asli Sinjai, tapi saya sudah mengabdikan diri di Sinjai dan sudah banyak tempat di Sinjai yang sudah saya datangi. Seluruh kecamatan sudah saya datangi. Waktu kegiatan safari Ramadan, saya termasuk yang datang ke semua tempat, semua masjid. Tiap malam itu kan datang ke masjid-masjid. Kemudian ke desa-desa juga, kemudian ke tempat-tempat yang sulit didatangi seperti puncak gunung, kemudian tepi laut, ke Pulau Sembilan. Semua Pulau Sembilan itu sudah saya datangi. Dedita udah datang belum ke Pulau Sembilan? Tahu dong Sudah orang datang? pulau Pak? Semua pulau sudah ya? Belum belum. Ah, belum. Saya sudah, mana salah sama saya. 9 kecamatan sudah belum? Belum belum. Belum, saya sudah. Ya, berarti walaupun saya bukan lahir di Sinjai, Sinjai. tapi sudah semua tempat saya datangi. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang apa tadi? Bertugas di daerah kayak konflik atau Iya, perbatasan apabila jauh dari keluarga. keluarga. Iya. Ya kita TNI ini sudah terbiasa seperti itu. Kemudian keluarga juga sudah. Namun demikian seperti manusia humanis juga kita. Kangen, rindu pada keluarga itu udah pasti itu. Namun demikian tugas bagi TNI itu adalah kehormatan, kemudian amanah dari masyarakat, negara, dan bangsa itu jadi utama. Apabila tugas operasi kita selalu didahulukan, baik operasi dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi rindunya udah pasti. Apabila ada kesempatan sering ngasih kabar kepada anak, istri. Ya syukur ya sekarang ya
bisa video call kita ya, Iya. apabila ada sinyal internet. Kalau dulu kan tidak ada, bisa surat juga. Dulu sempat juga pakai radio. Nah, sekarang sudah adanya dengan teknologi bisa lebih baik. Yang jelas kita tetap memberitakan kondisi kita supaya keluarga juga tetap semangat, kemudian kita juga bisa mendengar informasi dari keluarga. Betul sekali, Pak. Selama bertugas nih, Pak, apa sih yang paling berkesan? Berkesan tugas, kalau saya lihat ya, mungkin tiap orang kesannya beda-beda ya, tapi kalau saya pribadi, saya bisa keliling Indonesia dan keliling dunia, bisa banyak lihat dari berbagai angle, sudut pandang masyarakat, kemudian suku, bahasa, agama, kemudian pola pikir, terus bagaimana pembangunan nasional kita itu di berbagai pelosok. Dan saya melihat bahwa dari masa ke masa itu terus bertumbuh, berkembang, khususnya di Indonesia ini pembangunan pemerintah itu semakin lama semakin bagus. Dan adanya TNI dengan tugas kita yang menyeluruh di Indonesia ini, apalagi TNI kan orang Sulawesi ditugaskan di mana, di Aceh, kemudian Papua, orang Jawa juga ke Kalimantan, orang Kalimantan juga dikirim ke Sulawesi, itu sebagai perekat atau pemersatu bangsa juga, kira-kira seperti itu. Mmm. Eee, Kalau bisa kita berbicara mengenai pendidikan atau karakter di sekolah nih, Pak. Kalau berbicara mengenai pendidikan, menurut Bapak sendiri perlu nggak pendidikan karakter baik disiplin, adab, dan lain-lainnya di sekolah, Pak? Oh iya, pendidikan itu merupakan salah satu hal utama ya. Orang bijak mengatakan, apabila kita ingin merubah bangsa ya utamakan pendidikannya, seperti yang terjadi di Jepang. Tahun berapa tuh ada bom atom, ingat ya? 1945 ya, Bu, ya? Kalau nggak salah itu. 1945 terjadi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Yang dicari pemerintah pertama adalah berapa guru yang masih hidup. Kenapa? Karena dari situ kita bisa menyiapkan untuk pendidikan bagi anak-anak kita, bagi generasi berikutnya. Sehingga Jepang setelah hancur oleh bom atom Hiroshima Nagasaki, itu bisa kembali stabil kehidupan masyarakatnya, itu karena dijamin sama pendidikan. Nah, begitu juga negara kita. Nah, negara kita bisa maju seperti sekarang ini karena pendidikan. Kalau pendidikan suatu bangsa itu bagus, insya Allah bangsa itu ke depannya akan bagus peradabannya, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, kemudian segala aspek yang mendukung negara tersebut akan bagus. Nah, termasuk juga khususnya pendidikan karakter. Pendidikan sebagian berisi ilmu pengetahuan dan karakter. Karakter yang menjadikan pendidikan itu bisa berarti. Tanpa ada karakter yang kuat, maka percuma ilmu wawasan disampaikan. Ada satu contoh menarik nih, karena saya lihat baca di internet. Ada seorang anak di negeri Cina. Tadi saya cerita tentang Jepang, sekarang di Cina. Dia bisa lulus kurang lebih ceritanya dia bisa lulus cepat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Usia mungkin sekitar 25 tahun sudah doktor. Namun karena dia tidak punya karakter yang kuat ya, itu hanya wawasan saja. Dia tidak bisa mengembangkan hidupnya. Jadi pengangguran. Kan sayang ya. Iya, sayang sekali. Nah, padahal kalau kita punya karakter yang kuat seperti disiplin yang tinggi, tepat waktu, kemudian integritas, karakter leadership. Nah, itu karakter karakter yang dibutuhkan bagi dunia nyata, bagi dunia pekerjaan. Ada contoh bagus ini, salah seorang presiden Amerika. Ada datang ke suatu sekolah, ingin memberikan suatu inspirasi, motivasi ya, Iya. contoh bagus. Saya lupa siapa namanya, tapi saya ingat ceritanya. Nah, datanglah presiden itu, kemudian dia bilang, siapa murid berprestasi di sini? Ngangkat yang sebagian. Terus dia bilang gini lanjutannya, ya kamu hebat nak, tapi kamu nak yang berada di belakang sana yang tidak ada prestasinya, kamu nggak usah khawatir. Kamu juga bisa jadi presiden Amerika seperti saya. Itu kata presiden tersebut. Karena apa? Karena karakternya kuat.
Itulah kenapa sekarang ini pendidikan karakter benar-benar diutamakan. Dengan karakter yang kuat, insya Allah kita bisa menjadi apa saja. Mau menjadi apalah, contoh sekarang, Denita pengen jadi apa nih? Cita-cita apa? Cita-cita saya ingin jadi dokter, Pak. Ini serius atau tidak? Serius. Serius ya? Ya, Oke. serius, Pak. Apa yang direncanakan untuk bisa menjadi dokter? Perencanaan pertama sih, belajar tentunya itu sudah pasti, Hmm, terus usaha dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. hmm. Sementara ini juga masih cari-cari beasiswa, untuk kuliah, terus dengan dukungan orang tua, keluarga, insya Allah bisa. Oke, berapa jam sehari belajar tambahan di luar sekolah? 2 jam. 2 jam. Ya. 2 jam serius atau tidak serius? Ya sedang-sedang lah, Pak. Sedang. Iya, Kemudian masih diganggu sama handphone. handphone? Iya, Masih. sih. Masih diganggu sama main ke teman? Ya? Masih main ke teman, jalan-jalan? Oh, tidak, Pak. Tidak, tidak. Oke. Kemudian nilainya rata-rata berapa? Rata-rata untuk sekarang, 89, Hmm. 90, Nggak apa-apa ya, saya jadi hostnya ya sekalian nih ya. ya gitu, Kak, Oke ya. Nah, yakin nggak berapa persen keyakinan bisa jadi dokter? 50%. 50%. Kenapa nggak di atas 90%? Mmm, masih, agak gimana nih, kayak Air kurang ragu-ragu. iya, Pak. Nah, orang kurang percaya diri itu biasanya karena kurang terlatih, kurang banyak jam terbangnya untuk bisa mencapai tujuannya tersebut. Kalau semakin sering belajar, semakin banyak yang bisa diraih. Ada contoh, ada orang bodoh ini cerita nyata lagi nih. Saya lupa juga namanya, cuma ceritanya selalu ingat. Jadi si murid yang bodoh ini diajaklah sama orang lain, "Kamu bodoh sekali, nggak bisa kamu jadi apa-apa." Akhirnya dia linglung, bingung. Kemudian dia jalan, kemudian melihat ada tetesan air ke batu. Tetesan air ke batu itu jatuh, tetesan air ke batu. Terus dia perhatikan ternyata di ujung tetesan itu di batu itu berlubang. Berarti ini kan air saja itu bisa melubangi batu. Ya tentunya bukan hanya sekali, bisa berkali-kali, beribu, berjutaan kali. Nah itu maksudnya adalah harus berusaha keras lagi. Memang menjadi dokter itu Susah. sulit, berat, tapi bukan berarti tidak bisa. Iya, benar Nanti sekali, coba Pak. cek di literatur. Ini saya ngasih inspirasi lagi, ada seorang dokter di Amerika. Tapi tahu nggak, dokter itu tuli. Dokter itu tuli, nanti cek aja di internet. Dia waktu kecil itu guru-gurunya sulit. Bagaimana dia bisa mengarahkan si anak ini. Sampai seorang ahli bilang ini sama si anak yang tuli nih, "Nak, kamu ini nggak bisa jadi apa-apa nih. Kamu hanya bisa jadi tukang pelnya di WC itu loh, di WC, di kamar mandi." Nah, tolong cek ya, itu dokternya di Amerika nih. Iya. Bener nggak yang saya katakan? Dan saya sudah nonton filmnya. Dan ternyata ibunya nggak terima dibilang seperti itu. Wah, nggak terima, anak saya ini masih bisa. Akhirnya dilatih, anaknya dilatih dengan kecerdasan anak itu, akhirnya jadi dokter dan keluarganya jadi dokter semua. Masya Masya Allah, itu kan apalagi yang sudah fisiknya sempurna ya, kayak Denitan ya. Jadi jangan ragu lah, tetap semangat, tapi tingkatkan keyakinannya itu melalui ya belajar, kemudian cari trik-trik supaya bisa. Banyak beasiswa yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Itu tolong dimaksimalkan. Dari cerita-cerita motivasi itu saya yakin bisa jadi dokter yang baik. Amin, Insya Allah, amin. amin ya, mudah-mudahan ya. Semangat ya belajar ya. Ya, Ya, siap, Pak. semangat belajar ya. Dalam bercerita ini mengenai cita-cita, pendidikan nih, Pak, ada nih, Pak, isu hangat ini yang sedang beredar di kalangan masyarakat beberapa Hmm. pekan ini. Ini mengenai barak militer. Ya, Bagaimana pendapat Bapak oh, tentang barak maksudnya ini militer? tentang ini, anak-anak yang dimasukkan ke barak militer. Iya, Pak, benar sekali. Jadi banyak kalangan yang bisa menerima dan ada yang kontra juga. Jadi ada pro ada kontra ya. Ah, yes. Kalau nggak salah nih yang idenya
yang lagi trending sekarang Kang Deddy Mulyadi nih, Iya, Gubernur Jawa Barat benar ya, betul sekali, ya. Pak. Bahkan juga dimuat di Tempo. Tempo itu menyampaikan argumen-argumennya yang menentang Kang Deddy Mulyadi, tapi nggak masalah. Setiap orang punya alasan, setiap orang punya cerita, setiap orang punya opininya masing-masing. Saya baca di apa namanya Instagramnya Tempo itu tentang apa namanya tentang dimasukkannya Belajar pendidikan karakter melalui bareng. barak militer kan. Ya. Saya belum menyampaikan opini saya nih, saya baru menyampaikan opini banyak orang nih. Ya. Dan ternyata rata-rata kesannya bagus. Bukan hanya dari netizen, tapi juga dari orang tuanya siswa. Kira-kira si anak ini lebih baik, lebih berarti buat orang tua atau lebih berarti buat netizen? Berarti buat orang tua. Orang tua. Tapi netizen juga berhak menilai kan. Iya. Nah, dan ternyata kalau kegiatan penutupan kegiatan pendidikan karakter melalui militer itu dilaksanakan setelah penutupan, orang tua itu pada senang semua, senang, semangat. Gimana enggak anaknya yang biasa susah diatur jadi rajin sholat. Anaknya yang biasanya enggak sayang orang tua, enggak salim ketemu orang tua, ini jadi salim. Anaknya enggak biasa bangun pagi, ini bangun pagi. Dan ada yang boleh tahu, saya dilatih di barak semi militer sewaktu SMA itu 3 tahun. Jadi sebelum ceritanya Kang Deddy Mulyadi, saya sudah mengalami itu. Dan itu sudah dilaksanakan sejak tahun 90 di SMA Taruna Nusantara. Kebetulan saya juga lulus dari sana. Jadi bukan masalah militernya yang ditekankan, tapi pendidikan karakternya. Siapapun bisa menyelenggarakan itu, tidak harus militer, bisa saja. Sekolah juga bisa, kemudian polisi, kemudian instansi pemerintah, siapapun boleh. Tapi yang jelas saat ini yang sedang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, yang sedang trending topik health issue itu adalah tentang di barak militer, dan itu buat anak nakal. Iya. Dan ternyata hasilnya bagus. Nanti silakan aja dicek di internet. Jangan hanya cek opini medsos atau cek opini dari media media mainstream. Lihat saja langsung video-videonya di TikTok orang-orang yang merasakannya. Haters tentunya banyak. Pro kontra juga tentunya ada. Tapi kita juga bisa menilai. Kalau saya pribadi sih lebih banyak positifnya daripada tidak. Dan tentunya kalau diselenggarakan dengan baik, kemudian diselenggarakan dengan terukur, hasilnya juga bagus. Hampir 100% dari orang tua itu senang. Bahkan ada anak juga yang senang juga. Ternyata yang membuat dia jadi nakal itu, ini kan rata-rata anak nakal maksudnya. Iya, iya, Pak. Yang membuat dia jadi nakal itu adalah karena dia di rumah tidak mendapatkan ekosistem yang baik. Bapak ibunya suka bertengkar. Kemudian dia di rumah tidak mendapatkan kenyamanan. Akhirnya dia mencari pelampiasan keluar. Nakal, ribut, berkelahi sama temannya. Bahkan yang parahnya pakai narkoba, ya kan? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tentunya dengan pendidikan karakter di barak militer yang seperti disampaikan Denita tadi itu menjadi salah satu alternatif bagaimana karakter anak itu diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi garisnya itu adalah di pendidikan karakternya. Sekali lagi itu bukan masalah militernya, tapi tentang bagaimana pendidikan karakternya. Kira-kira seperti itu. Kalau menurut Denita sendiri bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, itu juga sangat membantu untuk membentuk, Pak. Itu gara-gara saya militer atau apa nih? Tidak, Pak. Oh tidak ya? Nanti saya tanya loh sama kepala sekolah kalau dapatnya beda. Tapi nggak apa-apa. Bebas, bebas. Terus apa lagi alasannya? Kalau dilihat-lihat juga, kalau ada kayak barak militer kayak begitu, ini anak-anak, nggak anu Mi, kayak kurang Mi, kayak nakalnya Oh, begitu. berkurang Iya, nakalnya. Tapi mungkin ke depannya bagusnya bukan hanya anak yang nakal, iya, tapi seluruh anak Indonesia itu perlu ditingkatkan karakternya. Itu akan tampas. Anak yang tidak nakal, tapi karakternya kurang kuat, itu cenderung biasa-biasa aja hidupnya. Tapi ada anak yang nakal, tapi dia bisa disempurnakan karakternya menjadi lebih bagus, dia cenderung lebih baik. Nah, di dunia kerja, karakter menjadi yang utama.
Banyak pengusaha-pengusaha sukses yang sekolahnya biasa-biasa saja. Banyak pemimpin-pemimpin yang sukses yang kecerdasan intelektualnya biasa-biasa saja, tapi dia punya karakter yang kuat, integritas, kemudian amanah kepada eee, kepada instansinya, itu cenderung bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan di dunia kerja. Hmm. Tapi di sisi lain itu juga Pak, banyak nih tanggapan negatif, dari lembaga lain tentang kebijakan ini. Kalau menurutnya Bapak sendiri bagaimana? Pendapat baik ya nggak apa-apa, pendapat buruk ya nggak apa-apa. Semua punya pendapatnya masing-masing, tapi yang paling merasakan adalah diri kita sendiri kan. Nah, seperti saya contohkan tadi tuh, saya 3 tahun, sejak tahun 90 sampai tahun 2000, sampai sekarang pun masih, saya tahun 97 sampai 2000 dididik di SMA Taruna. Bukannya tambah sedikit, tambah banyak yang daftar di SMA Taruna. Dulu hanya ada 1 SMA Taruna, sekarang ada 3 dan ini mau dibangun 5 lagi. Jadi karakternya kuat dan permintaan untuk mendidik ala militer oleh, seperti Kang Deddy Mulyadi itu sudah semakin banyak di beberapa satuan. Dan sebagai contoh saja, nanti silakan aja dicek di Amerika, Eropa, itu juga salah satu menjadi standar untuk meningkatkan kedisiplinan karakter anak itu. Tentunya itu tadi harus dengan terukur, kemudian disiapkan dengan baik, tidak asal-asalan. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan ya dimanapun nggak akan bagus, tapi kalau kita siapkan dengan baik, apalagi dengan cara militer, karakter yang bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Kalau tentang opini masyarakat yang ada yang pro, ada kontra, ya udah pasti itu ada yang pro dan kontra. Ini kita batasi di pendidikan karakter ya, nobody is perfect. Selalu ada yang benci. Bahkan Nabi Muhammad tuh, seperfect-perfectnya orang, ya masih ada yang benci juga. Betul nggak kira-kira? Betul sekali Pak. Iya seperti itu. Tapi kan semua orang juga mengakui bahwa dengan Nabi Muhammad memiliki teladan yang bagus, siddiq, amanah, tablik, fatonah, kemudian dia kepada siapapun bisa memberikan, apa namanya, teladan, baik sebagai seorang pemimpin, seorang prajurit, sebagai pedagang, sebagai manusia, kemudian sebagai nabi, sebagai sahabat, kemudian sebagai suami, dia sudah komplit lah, tapi tetap aja ada hatersnya, Mhm. ya kan? Iya Betul Pak, ya? betul. Nah, kira-kira seperti itulah. Mmm. Jangan khawatir ada haters, yang penting kita komitmen tinggi, konsisten, maju terus. Sepanjang hasilnya bagus buat anak didik kita, nggak ada masalah. Insya Allah nanti akan berubah dengan sendirinya opini. Betul sekali Pak. Setelah kita bahas tentang barak militer ini Pak, kita pindah ke pembahasan aja nih Pak. Hmm. Kalau, ini Pak, ngomong-ngomong kan banyak siswa, siswi maupun alumni MAN 1 Sinjai yang bercita-cita jadi tentara. Katanya ribet Pak kalau mau masuk, jadi, tentara, Oh betul Pak? iya, mungkin seperti itulah ya untuk informasinya. Tapi saat ini kita semakin mudah untuk diakses, apalagi dengan adanya kemudahan birokrasi, daftar sekarang udah lewat internet, kemudian persyaratannya sudah jelas juga, dan penekanan pimpinan kami bahwa apabila terjadi perkeliruan seperti sogokan atau misalnya, eee, penipuan, maka yang melakukan akan diberikan tindakan tegas, sanksi yang berat. Apabila dilakukan tentara, ya tentara akan dihukum tegas. Mungkin ada yang seperti itu di masa lalu, tapi sekarang kita sudah perbaikan. Nah, bagi adik-adik yang ingin daftar tentara, ini lagi banyak besar-besarnya rekrutmen tentara di seluruh Indonesia. Bagi adik-adik dari MAN 1 Sinjai, dari Sinjai juga ataupun dari seluruh Indonesia, bisa daftar tentara dimanapun berada. Bisa daftar di Korem ataupun di Kodam. Kemudian persyaratannya yang jelas saat ini harus memiliki badan sehat, kemudian psikologi yang baik, lulus sekolah baik, lulus SMA, kemudian berkelakuan baik. Karena nanti pada saat akan masuk tes, pada saat itu kita akan dicek bagaimana kesehatannya, psikologinya.
kemudian fisiknya. Nah, misalnya dia memiliki, nilai yang bagus, oke, itu suatu modal utama yang bagus. Setelah itu fisiknya, mampu lari berapa keliling, kalau bisa lari minimal dalam waktu 12 menit bisa mencapai jarak sekitar 3.200 meter. Tapi kalaupun tidak ya upayakan latihan terus, insya Allah bisa meningkat. Itu cowok ya. Kalau cewek juga sama, cuma mungkin standar jaraknya nggak berbeda. Terus setelah itu harus sehat, mulai dari ujung rambut Rambut, sampai ujung kaki. kaki. Jantung harus sehat, darah harus sehat, mata, kemudian gigi. Nah, apabila kurang, lebih baik sebelum tes melaksanakan kegiatan medical check up, MCU. Nah, sehingga kita bisa tahu bagaimana kondisi fisik kita sebelum tes. Itu juga bagus buat kesehatan kita. Juga bagus untuk menilai apakah kita sudah, apa namanya, sudah siap untuk, tes masuk tentara. Nah, kalau di Sulawesi Selatan bisa melaksanakan medical check up persiapan tentara di Rumah Sakit Pelamunia di mana? Di Makassar. Biayanya nggak terlalu tinggi. Nah, silakan cek ke sana, nanti bilang aja, "Pak, kami mau daftar tes masuk tentara, minta tolong bisakah medical check up?" Nanti akan dijelaskan berapa item-itemnya, berapa biayanya. Itu bagus buat diri kita serta untuk nyamperin gitu. Kemudian yang perlu ditekankan lagi bahwa untuk kegiatan rekrutmen tentara saat ini sangat open gitu nih, sangat terbuka. Jadi sudah tidak ada lagi yang sifatnya perkeliruan tadi, lebih bersih, jadi jangan khawatir. Cuma memang saat ini, eee, untuk yang daftar semakin banyak, kemudian untuk tesnya juga semakin baik, jadi harus disiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kemarin Kodim Sinjai tidak keberatan apabila ada adik-adik dari Mas 1 ini yang mau daftar ataupun dari sekolah lain, silakan datang ke Kodim, bisa minta tolong Babinsa untuk diantar ataupun dan Ramil, nanti kami arahkan. Supaya mendapatkan penjelasan dan bagaimana trik-triknya supaya bisa lulus. Terima kasih lu sudah mau semangat masuk, apa namanya, tentara ya. Iya. Nanti bisa ngikut Bapak Dandim nih, bisa keliling dunia. Tapi syaratnya harus belajar yang bagus, siapkan diri dengan baik. Mmm, eee, kalau bercerita mengenai, pendaftaran begitu Pak, pasti kalau di tahap seleksinya pasti ada tantangan yang berat. Kalau menurut Bapak tantangan apa itu yang paling berat, Pak? Tantangan yang berat apabila kita tidak siap. Nah, masing-masing orang mungkin akan berbeda. Nah, makanya ketahui dulu apa itu tesnya. Nah, di website kita juga sudah dijelaskan apa saja tesnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tes kesehatan, tes garjas, kesegaran jasmani, terus fisik, psikologi, mental ideologi, tes. Kemudian kalau yang mau masuk akademi militer, ada tes potensi akademik, tes apa namanya, seperti psikologi lapangan dan semacamnya. Nah, kalau kita semuanya sanggup melaksanakan tes itu dengan baik ya nggak ada halangan. Tapi kalau kita misalnya kesehatannya kurang ya pasti itu jadi Ya, kesulitan kita. oke oke. Makanya lebih bagus kalau ada kesempatan melaksanakan kegiatan medical check up, kemudian latihan dengan baik. Terus cari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana tes itu. Tanya ke saudaranya mungkin, atau keluarga, ataupun dari tentaranya langsung bisa bertanya, sehingga bisa menumbuhkan semangat dan menambah wawasan untuk masuk tentara. Bagaimana pendapat Bapak tentang pelajar-pelajar di era perkembangan teknologi ini, Pak? Wah, pelajar-pelajar zaman sekarang luar biasa ya, bagus-bagus ya, baik yang cowok maupun yang cewek. Cara berpikir anak Gen Z sekarang ini sudah berkembang sangat cepat, didukung sama gadget, internet, itu pola pikirnya sudah luar biasa. Namun demikian ada juga, hal-hal yang perlu ditingkatkan, seperti misalnya
motivasi belajarnya, kemudian tingkat pelanggaran, kemudian bergaulnya. Kalau dulu bergaul kan kita sama teman aja, sekarang kan sudah bisa online kan, bisa lewat HP, WA, chatting, bisa lewat berbagai macam aplikasi, bisa ngobrol sama teman-teman kita dari belahan kota lain, belahan dunia lain, apalagi kalau bisa bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Nah, tantangannya ya itu tadi, harus memiliki karakter yang kuat, harus bisa menyaring hal-hal tersebut supaya menjadi positif bagi diri kita. Jadi anak sekarang luar biasa, tapi itu tadi memang kita harus mendapatkan pendampingan dari orang tua, kemudian dari guru, serta banyak membaca supaya wawasannya meningkat. Kira-kira seperti itu. Kalau boleh nih Pak, satu motivasi untuk, kita di sini supaya yang ingin bergabung dengan TNI, termotivasi Pak. Adik-adik, kita semua memiliki motivasi untuk berbuat yang lebih baik, termasuk salah satunya menjaga negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manakala negara kita baik, negara kita stabil, maka kehidupan di dalamnya akan baik. Ekonomi bagus, politik bagus, masyarakat bagus. Namun kalau militer ini lemah, maka akan mudah bagi bagi siapapun, baik bangsa asing, orang asing, ataupun dari internal kita sendiri untuk membuat situasi kita tidak stabil ataupun situasi kita menjadi jatuh. Nah, dan tentunya itu tidak kita inginkan. Nah, mari kita bergabung di TNI Angkatan Darat untuk berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa agar bisa ikut serta dalam membangun negara, dalam menjaga keluarga kita, dalam menjaga bangsa negara kita agar tetap satu, aman, tentram, makmur, adil, sentosa. Itu tadi teman-teman, motivasi dari Pak Dandim. Ya, siapkan diri kita dengan baik, jangan ragu-ragu, insya Allah masuk. Masuk juga yang ingin punya cita-cita apapun, bahkan cita-cita jadi presiden, upayakan cita-citamu bisa diraih. Ingat kata-kata presiden pertama nih, bercita-citalah kita setinggi bintang di langit. Seandainya pun cita-cita itu tidak tercapai, bintang di langit itu tuh, tapi kamu akan berada di tempat itu juga, akan mendapatkan yang lebih baik atau yang sama setidaknya. Seperti kalau kita disampaikan di agama kita, Islam ya, dengan kita berniat, ya insya Allah kita akan mendapatkan niat tersebut. Kita berdoa, insya Allah dikabulkan doanya. Ya tentunya syarat ketentuan berlaku. Ya dengan ikhlas, dengan baik, kemudian kita juga bersujud, berdoa kepada Allah, ya kan? Entah doa apapun akan dikabulkan. Dikabulkan saat itu, atau dikabulkan di lain waktu, atau dikabulkan dengan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi semangat, jangan ragu-ragu. Bila ingin jadi dokter, kejarlah, jangan setengah-setengah. Kemudian ingin jadi presiden, kejarlah, ingin jadi TNI, ayo gabung bersama Bapak Nadiem. Terakhir nih Pak, dari saya, harapan Bapak terhadap generasi muda Indonesia. Generasi muda Indonesia harus semangat, lebih smart, lebih fun, namun tetap fokus dalam mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan masa depan. Teman-teman sudah didukung sama orang tua yang bagus, jaringan internet, masyarakat, bangsa, negara semua yang mendukung, militer kita juga mendukung. Nah, itu tadi pesan saya, tetap semangat ya. Semangat dalam belajar, berbakti, kemudian semangat untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu ya. Saya sangat bangga bisa di Karampuang Podcast di Man 1 Sinjai. Semoga Man 1 Sinjai senantiasa memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya, bagi masyarakat, dan murid-murid di sini semua cita-cita yang tercapai, berguna bagi orang tua, bagi guru, bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan dunia. Semoga jawaban dan nasihat dari Pak Dandim ini bermanfaat untuk kita semua ya Sobat Masa. Baik,
Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Nantikan terus episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.